Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Data Mining dan Manajemen Pengetahuan. Untuk kelas ini saya share dulu. Jadi kelas ini itu mata kuliahnya itu merupakan mata kuliah pilihan yang besar SKS-nya itu adalah 3. Dan di sini nantinya memang mata kuliah ini akan membahas metode data mining yang nanti digunakan untuk menambang data yang gunanya fungsinya itu nanti adalah kita berusaha menambang untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai pengetahuan. Jadi tujuan akhirnya nanti adalah bagaimana kita bisa mengcapture ataupun mendiscover pengetahuan dalam sebuah siklus dalam manajemen pengetahuan seperti itu, yang dimana dalam mata kuliah ini itu capaian pembelajarannya dapat dilihat dalam RPS itu adalah mampu menerapkan konsep sains matematik dan prinsip rekayasa, di mana untuk bisa mengidentifikasi, menformulasi, dan menganalisis masalah yang ada, kemudian bisa memilih sumber daya yang tepat untuk bisa memecahkan masalah. Ini merupakan capaian pembelajaran yang dirancang dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk CPMK-nya ada 6, dari mulai tahapan melihat data preprocessing sampai nanti bisa menggunakan perangkat lunak, di mana di sini saya menggunakan perangkat lunak R dalam pengolahan data mining seperti itu. Nah, di sini nantinya untuk media pembelajaran sebagian besar nantinya itu akan disampaikan menggunakan Zoom meeting, kemudian beberapa media lain yang nanti digunakan untuk materi adalah nanti untuk diskusi ataupun chat melalui WhatsApp group, kemudian materi-materi yang ada di-share lewat Google Drive, dan tugas nanti lewat Google Form, kemudian ada media YouTube yang digunakan untuk mengupload termasuk men-sharing materi-materi yang ada. Dan di sini untuk software yang digunakan untuk mengolah yaitu ada 3 nantinya. RStudio itu merupakan tampilannya, RPackage sama Microsoft Excel. Nanti itu untuk mata kuliahnya. Kemudian nantinya dari semua pertemuan dalam mata kuliah ini nantinya, karena saatnya ini masih pandemi, nanti semuanya itu masih dalam kondisi daring seperti itu. Walaupun juga nantinya ketika dimungkinkan bisa tatap muka, tetap juga nanti akan ada metodologi yang dipakai. Untuk daring ini masih menggunakan Zoom meeting secara mayoritasnya untuk pertemuan yang ada. Kemudian juga pertemuannya dilakukan secara sinkron seperti itu. Dan nanti untuk metode yang dipakai nanti banyak menggunakan contextual instruction atau kuliah. Kemudian ada juga nanti ada tugas, kemudian ada tugas kelompok, termasuk juga presentasi, kuis, dan juga nanti ujian juga nantinya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester, demikian nantinya dalam penilaian. Dan ini merupakan materi yang ada dari introduction, kemudian kita belajar mengenai klasifikasi data, data preprocessing, sampai tahapan-tahapan metode yang dipakai dalam data mining. Kemudian nanti kita belajar juga mengenai apa itu pengetahuan dan juga siklusnya, termasuk model yang ada selama ini dalam keilmuan manajemen pengetahuan seperti itu. Untuk kelasnya ini nanti Bang disampaikan kalau secara daring karena masih pandemi ini semua lewat WhatsApp group yang bisa dilihat di sini. Ini WhatsApp group kelas dari mata kuliah yang sekarang ini semester gasal ini sedang dibuka, yaitu mata kuliah data mining. Ini adalah mahasiswa yang masuk sudah dibuatkan grup, kemudian nanti semuanya masuk dan join di WhatsApp group ini untuk berkomunikasi, baik nanti untuk share link untuk tiap pertemuan tiap minggu lewat Zoom meeting. Di sini kebetulan pakai Zoom meeting semua untuk pertemuan kelasnya. Kemudian juga untuk pembentukan kelompok dan diskusi lain yang mungkin berhubungan dengan ini perkuliahan. Nantinya di sini di dalam description box WA Group ditempelkan link untuk mengakses materi kelas ini lewat Google Drive. Kemudian termasuk di sini ada link mengaji karena di dalam SOP perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan sebelum dimulai kelas diwajibkan untuk tilawah dulu atau mengaji, dan ini ada form yang dibuat oleh prodi harus diisi oleh tiap pertemuan. Kemudian juga nanti ada link presensi kuliah di sini.
dan juga ini lewat Google Form. Kemudian untuk pertanyaan materi kelas untuk tiap minggu juga dijembatani lewat ini nantinya, link yang ada di sini nantinya di Google Form seperti itu. Untuk link pertanyaan kelas ini adalah bentuk formnya nantinya di sini mahasiswa akan diminta untuk memberikan datanya, kemudian apa pertanyaan yang disampaikan pada minggu pertemuan. Kebetulan ini yang baru masuk satu penanya aja, ada yang bertanya mengenai manfaat data mining seperti itu. Nanti ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya nanti ketika di kelas yang minggu berikutnya. Demikian. Kemudian untuk materi kelas disampaikan sebagian besar lewat Google Drive. Ini adalah Google Drive-nya. Di sini adalah semua materinya masuk ke sini. Kemudian nantinya modul juga ada di sini yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian pembahasan pertanyaan, bila ada pertanyaan yang sangat banyak akan masuk ke sini. Kebetulan ini belum ada karena baru satu pertanyaan baru dibahas di kelas kemarin. Kemudian untuk video recording pertemuan sinkron semua juga dimasukkan ke sini dan sampai minggu ini sudah sampai ke minggu ketiga pertemuan seperti itu. Ini untuk aksesnya. Kemudian selain itu di dalam perkuliahan ini karena kami menggunakan software R, jadi di sini kami menggunakan software R nantinya. Ini adalah softwarenya. Software yang nanti ini memang harus terhubung dengan internet untuk pengaksesannya. Memang untuk software yang dipakai ini merupakan software berbasis pada coding ataupun pemrograman nantinya, sehingga memang teman-teman mahasiswa diharapkan ketika mengikuti mata kuliah ini persyaratan yang sudah diambil adalah mata kuliah pemrograman dasar komputer dan juga statistika industri, karena beberapa metode-metode yang diambil konseptualnya itu berasal dari statistika seperti itu. Dan di sini adalah software yang dipakai nantinya sebagai latihan utama di dalam materi kelas, termasuk untuk penugasan juga. Nantinya teman-teman mahasiswa akan diminta untuk mengolah data studi kasus yang diberikan. Untuk kebetulan untuk tahun ini saya menggunakan 3 topik untuk tugas pengolahan datanya. Ini baru ada 4 kelompok yang sudah ini. Pertama mengenai topik mengenai penerimaan mahasiswa baru di kampus kami, kemudian data matrikulasi yang sudah kami lakukan dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian satu lagi ini masih ada topik satu lagi yang belum ada kelompok yang belum terbentuk, yaitu untuk data UMKM atau mungkin data UMKM di tingkat kota maupun provinsi di DIY seperti itu untuk penugasannya. Harapannya nanti dari penugasan ini nantinya teman-teman mahasiswa akan diminta untuk mengolah data yang ditemukan nantinya itu, kemudian nanti dengan menggunakan metode yang ada di dalam mata kuliah ini, yang dimana dari metode yang kita pelajari itu adalah nanti adalah menggunakan analisa deskriptif, PCA, kemudian pohon keputusan, dan Kamis clustering seperti itu. Dan dari sini nanti teman-teman mahasiswa akan diminta untuk menggunakan 2 minimalnya. Jadi gabungan antara analisa deskriptif dengan decision tree maupun analisa deskriptif dengan clustering. Seperti itu. Untuk PCA ini akan digunakan untuk tahapan mereduksi data ataupun mungkin tahapan preprocessing, sebenarnya lebih ke arah situ. Tapi kadang ini juga bisa dipakai untuk korelasi. Hanya saja di sini saya tidak akan menggunakan materi ini untuk tugas kelompoknya, tapi lebih ke arah nanti kuis seperti itu untuk penugasannya. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa akan saya minta setelah menemukan analisa tersebut, mereka akan saya minta untuk menganalisa dari siklus manajemen pengetahuannya dalam discover pengetahuannya nanti itu, karena dalam siklus manajemen pengetahuan itu akan diawali dengan kita mendiscover pengetahuan, nanti bisa mendapatkan apa nantinya, itu akan bisa saya minta mereka menganalisa, kemudian nanti menampilkan dari presentasi PPT yang ada nantinya. Dan kebetulan ini merupakan RPS baru dalam kurikulum OBE yang baru saja akan dilaksanakan oleh program studi teknik industri UAD seperti itu. Dan ini merupakan RPS baru yang masuk ke revisi keempat. Demikian. Dan ini untuk mata kuliah ini memang lebih banyak ke mempelajari metode, kemudian kita melihat juga kemampuan teman-teman mahasiswa untuk menganalisa kasus yang ada yang sudah diberikan tadi. Kalau untuk tahun lalu, untuk penugasan memang lebih banyak ke penugasan yang penggunaan software R-nya. Kalau yang tahun lalu itu saya memberikan 2 tugas ke mahasiswa, yaitu nanti adalah pertama menggunakan software R untuk menginputkan data yang saya berikan lewat tugas. Kemudian dalam satu kelompok ini yang sudah ada tahun lalu, ini tahun 2020. 2 orang masih satu kelompok. Kemudian tugas yang keduanya saya minta untuk mengolahkan
Data yang saya berikan juga ke mereka nantinya dalam bentuk grafik. Saya minta mereka untuk mengeluarkan, termasuk memberikan codingnya ini nantinya seperti itu. Ini kebetulan juga satu kelompok 2 orang. Tahun lalu, tahun ini eh, ada sekitar 20 mahasiswa, jadi rencananya adalah satu kelompok 3 mahasiswa seperti itu. Kemudian juga kalau tahun lalu untuk ujiannya ini yang dinilai, yaitu saya memberikan ujian tugas untuk mengolah data. Di sini saya menggunakan 2 data, jadi saya bedakan gajah sama genap. Nantinya saya minta untuk nanti membuat analisa deskriptif, kemudian nanti memberikan hasil analisanya seperti apa lewat paper yang mereka temukan, dan ujiannya bentuknya take home dalam waktu 5 jam. Kemudian diinputkan nanti ke lembar form ini, nanti form buku seperti itu. Nah, ini untuk UTS-nya, untuk UAS-nya juga sama, tapi nanti berbeda soal di sini. Kalau di sini di soal UAS-nya sama take home selama ini agak panjang karena pakai metode yang cukup sulit, cukup rumit juga, jadi 12 jam. Di sini mengambil data dari kegempaan dari USGS seperti itu, kemudian diminta untuk menganalisa clustering dari kegempaannya, kemudian bentuk pohon keputusan bagaimana, sama menganalisa dengan paper yang terkait itu yang diminta untuk ujian. Itu ketika tahun lalu untuk ujiannya. Untuk tahun ini rencana akan berbeda. Nanti saya akan minta, karena sudah studi kasus yang ada, teman-teman mahasiswa akan saya yang minta untuk memberikan progresi laporan yang ada, kemudian juga nantinya mempresentasikan dari tugas yang ada sampai pada proyek tersebut ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester, demikian. Dan untuk setelahnya itu, kalau sebelum pandemi untuk perkuliahan ini, ketika setelah selesai masuk materi data mining, kami akan masuk ke model ataupun siklus manajemen pengetahuan. Kalau sebelum pandemi ini yang saya lakukan adalah memberikan mahasiswa itu dengan 1 lembar kertas A3 sama diberikan post-it, dan juga nanti teman-teman mahasiswa akan diminta dengan paper yang mereka temukan waktu itu untuk menganalisa adalah membuat model knowledge spiral, yaitu model SECI dari Nonaka dan Takeuchi tahun 95. Itu untuk mengklasifikasikan kasus yang mereka punya. Ini yang sudah ada pada tahun 2018, ini yang saya lakukan teman-teman mahasiswa. Waktu itu mereka saya minta untuk menganalisa kasus paper yang ada. Ini kelompok-kelompok yang ada ketika buat tugas, jadi mereka terserah nantinya membuat desainnya seperti apa nantinya. Saya hanya berikan post-it dan juga kertas A3 ini, nanti mereka menyampaikan apa, disuruh presentasi dengan lembar ini kepada teman-temannya di kelas, seperti itu. Nah, ini juga mereka semua, teman-teman di sini, angkatan pada yang mengambil tahun 2018, seperti itu. Kemudian ini yang ada teman-teman mahasiswanya, ini salah satu yang saya apresiasi tugasnya, karena selain menarik penyampaiannya dan juga tugasnya ini mereka desain dengan apa namanya ya, seni yang menarik buat mereka juga, dari model socialization, explanation, combination, sama internalization. Ini yang mereka buat, teman-teman mahasiswa ini, bentuknya seperti apa sesuai dengan apa yang disampaikan di kelas. Kemudian ini adalah ketika mereka diskusi pada minggu sebelum presentasi ini, mereka diskusi bareng. Kemudian nanti berikutnya adalah tadi diberikan tugas seperti itu. Itu untuk penugasannya demikian. Ini kalau sebelum pandemi. Tapi kalau setelah pandemi ini, nantinya memang saya masukkan dalam presentasi dalam bentuk online Zoom meeting nantinya, ataupun mungkin nantinya teman-teman mahasiswa akan diminta untuk mengupload ke dalam Google Drive nantinya, seperti itu. Untuk di Google Drive kelas yang ini nantinya, itu untuk materi yang ada dalam penyampaiannya, dan memang sebagian besar menggunakan Zoom meeting, kemudian menggunakan Google Drive, sama ini juga saya membuat YouTube yang dulu. Ini materi-materi yang saya berikan ke teman-teman mahasiswa ketika pada saat pandemi ini, untuk mempelajari bagaimana menggunakan R, tapi ini baru sampai beberapa materi dasar buat teman-teman mahasiswa ya. Beberapa sebagian besar tuh sudah masuk ke dalam modul sebenarnya buat materi seperti itu. Sudah masuk ke modul ini nantinya. Karena modul ini saya berikan kepada teman-teman mahasiswa untuk dipahami nantinya ketika belajar mengenai data mining seperti itu. Modul ini, maaf ini agak lemot untuk ini. Tapi di sini semua ada modulnya, itu adalah sampai metode-metode yang ada. Ini yang saya buat teman-teman mahasiswa dengan metode yang disampaikan di kelas, demikian. Modulnya sudah saya upload ke dalam riwayat hidup sister juga. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.